Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabarnya tetap sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu bab kedua tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah hari ini kita akan membahas mobilitas sosial. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, kalian dapat mengetahui pengertian mobilitas, kemudian dapat menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial, kemudian dapat mengetahui faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, kemudian mengetahui saluran-saluran mobilitas sosial, dan yang terakhir dapat mengetahui dampak mobilitas sosial. Nah, apa itu mobilitas sosial? Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan sosial pada istilah tersebut mengandung makna seorang atau sekelompok warga dalam sekelompok sosial. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Bentuk-bentuk mobilitas sosial di sini ada 2 anak-anak. Ada mobilitas vertikal dan ada mobilitas horizontal. Baik, yang pertama, mobilitas vertikal yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun tingkat yang lebih rendah. Nah, mobilitas vertikal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, yaitu mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang guru kelas karena kinerjanya bagus, maka diangkat sebagai kepala sekolah, misalnya seperti itu. Atau seorang anak petani yang rajin bekerja, rajin belajar, tekun. Nah, karena dari hasil semangat dan perjuangannya itu, dia bisa menjadi seorang pengusaha. Nah, kemudian ada mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Nah, di sini proses penurunan status atau kedudukan seseorang, social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajiban. Nah, contohnya seorang manajer yang kinerjanya semakin hari semakin menurun, semakin malas, maka kedudukannya akan menjadi karyawan biasa, seperti itu. Atau juga seorang pengusaha yang kaya raya, yang karena dia merasa dia sukses dan dia berfoya-foya dan dia melupakan kewajibannya, maka perusahaannya menjadi bangkrut, seperti itu. Atau seseorang yang menjabat di perusahaan atau dimanapun yang melakukan korupsi, ketika dia ketahuan dia korupsi, maka dia akan dipenjara. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian ada mobilitas horizontal. Di sini perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Nah, mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contohnya nih, misalnya Ibu Juni yang dulunya mengajar di sekolah A, mengajar IPS. Kemudian Bu Juni beberapa tahun kemudian Bu Juni pindah ke sekolah B dan tetap menjadi guru mata pelajaran IPS. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan ataupun tidak ada yang semakin menurun, gitu ya. Nah, faktor-faktor pendorong mobilitas sosial.
Yang pertama itu ada faktor struktural. Faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Struktur masyarakat Indonesia itu sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan bisa menjadi seorang presiden. Nah, berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan. Contohnya di Singapura, yang dimana nantinya yang menjadi pengganti raja adalah keturunan dari raja tersebut. Nah, contohnya nih, Pak Jokowi yang dulunya perekonomian keluarga beliau sangat susah, beliau pernah berdagang, pernah menjadi ojek payung, bahkan pernah menjadi kuli bangunan untuk mencari uang memenuhi keperluan sekolah. Namun dengan usahanya, dengan kerja kerasnya, dengan belajar dengan giat, maka Pak Jokowi bisa menjadi seorang presiden. Kedua, yaitu faktor individu. Faktor individu adalah kualitas seseorang, baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan, maupun keterampilan pribadi. Contohnya nih, misalnya ada 2 orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama dan mereka juga sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan ABC misalnya. Nah, namun ketika wawancara hanya 1 orang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen di dalam kehidupannya. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong seseorang untuk terus berjuang dan bekerja keras. Contohnya nih ya, Rafathar sudah terlahir dalam keluarga yang kaya raya. Makanya status sosialnya ya menjadi anak orang kaya raya, misalnya seperti itu. Nah, beda halnya dengan Hotman Paris yang katanya dulunya dia pernah hidup susah. Namun dengan rajin belajar, bekerja keras, berusaha, maka dia dapat merubah status sosialnya seperti itu ya. Kemudian ada faktor ekonomi. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, kesempatan, dan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan. Tapi di sini bukan berarti tidak bisa melakukan mobilitas sosial gitu ya, bisa, tapi ya akan mengalami sulit, akan harus bekerja keras gitu ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Kemudian ada faktor politik. Keadaan negara yang tidak menentu akan mempengaruhi status keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas seseorang ke daerah yang lebih aman. Atau bisa juga disebabkan oleh sistem politik pemerintahan yang bertentangan dengan hati nurani maupun paham yang dianut. Jadi, meskipun negaranya subur, namun kondisi politik yang tidak kondusif bisa mempengaruhi mobilitas masyarakatnya. Selanjutnya ada kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, jika pendidikan berkualitas, mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan seseorang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Kalau tadi ada faktor pendorong, nah sekarang ada faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Tapi di sini bukan berarti tidak bisa ya, tetap bisa, tapi ya itu tadi, kita harus bekerja keras, harus giat, harus rajin. Nah,
salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan itu terbatas. Kemudian ada diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku bangsa, ras, agama, ataupun golongan. Nah, pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian ada saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi? Nah, anak-anak, setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya. Sebagai contoh, bagi seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Atau seorang politikus di partai politik dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang ia ikuti. Nah, berikut ini merupakan contoh saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah status sosialnya. Nah, pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, seorang anak dari keluarga yang miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Dengan tekad, dengan bekerja keras, dengan semangat belajarnya, ia dapat bersekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Nah, setelah lulus, ia memiliki pengetahuan untuk mendesain rumah dan menggunakan pengetahuannya itu, dia membuat sebuah usaha. Nah, kemudian dia berhasil membuka sebuah perusahaan properti sendiri. Nah, kemudian ada organisasi politik. Contohnya nih, Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno pernah mendirikan Partai Nasional Indonesia. Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintah. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah pada masa itu. Nah, pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Nah, tujuan koperasi itu untuk mensejahterakan anggotanya. Karena itu, koperasi akan melayani kebutuhan anggotanya. Melalui organisasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggotanya juga. Kemudian ada organisasi profesi. Organisasi profesi ini merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Contohnya nih, organisasi profesi guru yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan PGRI. Ataupun ada yang namanya Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi lainnya. Nah, dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial ini dibagi menjadi dua. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Oke, dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Nah, pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, bupati, ataupun gubernur. Hal ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu. Nah, bisa kita lihat bagaimana dengan sekarang. Banyak sekali rakyat kecil kemudian mereka berhasil menjadi seorang pemimpin di berbagai bidang.
Yang kedua, yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, contohnya nih, dulu para petani itu membajak sawah menggunakan hewan, kerbau. Nah, karena tingkat perubahan sosialnya semakin tinggi, pengetahuannya semakin tinggi, maka para petani memilih untuk menggunakan alat untuk membajak sawah. Jadi tidak perlu lagi menggunakan tenaga hewan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan integritas sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integritas sosial. Contohnya, seseorang akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga terciptanya integrasi sosial. Nah, tadi ada dampak positif nih. Sekarang ada dampak negatif terjadinya mobilitas sosial. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia atau perjuangan seseorang dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam mencapai posisi yang diinginkan, persaingan tidak dapat dihindari. Bahkan, persaingan bisa menjelma menjadi sebuah konflik. Nah, karena itulah setiap perubahan sosial hendaknya selalu dikelola dengan sikap yang positif. Kemudian yang kedua yaitu gangguan psikologis. Nah, perasaan khawatir untuk kehilangan jabatan, memasuki masa pensiun pada individu bisa mengakibatkan gangguan psikologisnya. Mudah gelisah, bahkan sampai stres yang akan menimbulkan berbagai penyakit seperti darah tinggi, asam lambung, insomnia. Nah, gangguan psikologis seperti di atas tentu tidak akan terjadi pada individu yang lapang dada menerima keadaan kemudian untuk bertekad untuk berubah. Nah, seperti itu. Jadi di sini dampak dari mobilitas sosial ini ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Nah, sekian pemaparan materi kita hari ini tentang mobilitas sosial. Kiranya apa yang Ibu sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian pahami. Selamat dan semangat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.